damai di hati. Hari ini kami kelompok diberi waktu dan kesempatan untuk memaparkan materi dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran teknologi yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Benny Binilan dan Ibu Dr. Olivia Wubung. Dan perlu diketahui, kami nama-nama kelompok, saya sendiri Hubert Nixon Purnama, kemudian ada Mr. Rodrigion Piri, and Sri Fani Lahimade, serta Miss Mega Tudang. Kesempatan ini kami akan berbicara tentang materi strategi pengajaran. Tapi strategi pengajaran ini secara khusus kami akan membahas tentang bagaimana strategi di dalam kelas. Teman-teman, berbicara tentang strategi berarti berbicara bagaimana cara yang harus kita tempuh, cara yang harus kita lakukan, tentu dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, kalau dikaitkan dengan tujuan, kalau dikaitkan dengan strategi pengajaran berarti bagaimana cara-cara yang perlu kita buat dan kita lakukan itu berkaitan dengan tujuan pengajaran yang nanti akan dicapai. Nah, secara khusus untuk cara pengajaran yang ada di dalam kelas ini berarti yang pertama yang akan kita pelajari adalah demonstrasi. Nah, bicara demonstrasi ini adalah berbicara tentang bagaimana peragaan itu kita perlihatkan, kita tampilkan kepada siswa, apakah secara langsung ataupun tidak langsung. Tentu semua dia punya keuntungan dan kerugian. Keuntungannya di satu pihak bisa melihat langsung apa yang diperagakan atau diperlihatkan, tapi tentu kerugiannya ya kita ketahui bersama pasti ada kelemahan atau keterbatasan maupun kekurangan. Nah, itu sebagai kerugian karena berkaitan dengan panca indera kita. Kemudian tentu secara integrasi, ya bagaimana kita mau menyatukan semua ini dalam mata-mata pelajaran yang ada, sehingga demonstrasi ini sangat-sangat berfungsi dengan baik atau secara maksimal. Nah, kemudian yang kedua yaitu latihan dan praktek. Berbicara latihan dan praktek berarti sesuatu yang tentu harus kita lakukan dulu, kita buat bagaimana semaksimal mungkin, kemudian itu akan kita terapkan. Ya, jadi sudah kita uji lebih dahulu, baru kita terapkan. Itu namanya latihan dan praktek. Nah, tentu latihan dan praktek ini juga dia punya keuntungan dan kerugian, seperti yang kami sudah share lewat PPT yang ada maupun materi-materi yang tentu sudah kami kirimkan lewat Google Classroom, yang harapan kami bahwa model latihan dan praktik ini tentu bisa terintegrasi atau tersatukan dalam mata-mata pelajaran yang akan diajarkan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan tutorial. Tutorial ini adalah bahan pelajaran yang akan diajarkan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan tutorial. Tutorial ini adalah bahan pengajaran yang harus kita kuasai, kemudian bagaimana kita berikan itu kepada siswa, dan pada akhirnya siswa boleh memahami itu, kita sebagai tutor atau kita sebagai pembimbing
boleh mengarahkan mereka, dan pasti segala strategi-strategi ini semuanya punya keuntungan dan kerugian. Materi selanjutnya yaitu diskusi, di mana diskusi ini adalah pertukaran gagasan dan juga opini di antara para siswa dan juga guru. Nah, diskusi ini merupakan hal yang bermanfaat di dalam menakar pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dari sekelompok siswa sebelum mereka mengakhiri tujuan dari pengajaran, terutama ketika mereka memperkenalkan topik-topik yang baru atau pada permulaan tahun ajar, di mana guru belum memahami siswa atau guru belum terlalu mengetahui atau mengenal siswa tersebut. Nah, di dalam diskusi ini memiliki keuntungan-keuntungan dan juga keterbatasan-keterbatasan. Nah, keuntungannya yaitu bisa menarik, bisa menantang, inklusif, kesempatan juga bagi gagasan-gagasan yang baru. Nah, untuk keterbatasannya itu bisa berpotensi untuk melibatkan partisipasi yang terbatas. Bisa juga terkadang tidak menentang, dan juga tingkat kesulitannya itu biasa lebih tinggi dan juga disesuaikan dengan usia. Dan untuk integrasinya, diskusi ini biasa menjadi cara yang paling efektif untuk memperkenalkan sebuah topik yang baru. Nah, ada beberapa bentuk media lebih kondusif bagi diskusi dibandingkan dengan bentuk media yang lainnya. Nah, diskusi ini bisa menjadi hal yang menarik untuk mengevaluasi keefektifan dari sebuah pengajaran. Selanjutnya itu belajar kooperatif. Nah, belajar kooperatif ini merupakan strategi pengelompokan di mana para siswa bekerja sama untuk saling mendapat keuntungan dari potensi belajar anggota lainnya. Nah, di dalam belajar kooperatif ini ada beberapa hal-hal yang bisa membantu untuk pembelajaran kooperatif itu berhasil. Yang pertama yaitu para anggota yang memandang peran mereka sebagai bagian dari keseluruhan tim. Yang kedua, keterlibatan interaktif di antara anggota kelompok. Yang ketiga, akuntabilitas individual dan kelompok. Yang keempat yaitu anggota yang memiliki keterampilan antar personal dan juga kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk memahami, belajar personal dan fungsi kelompok. Nah, untuk keuntungannya sendiri yaitu pertama ada manfaat belajar, yang kedua ada formal dan juga informal, ada kesempatan belajar dan juga area konten. Dan untuk keterbatasannya yaitu di dalam keterbatasan ukuran yang berpotensi berlebihan digunakan dan juga keterbukaan anggota kelompok. Untuk integrasinya sendiri, di mana siswa bisa belajar secara kooperatif, tidak hanya dengan mendiskusikan materi teks dan juga menyaksikan media saja, tetapi juga bisa membuat media. Nah, selanjutnya yaitu permainan. Nah, permainan ini memberikan lingkungan kompetitif yang di dalamnya para pelajar itu mengikuti aturan yang telah ditetapkan saat mereka berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang menentang. Nah, di dalam permainan ini juga ada beberapa hal-hal yang digunakan untuk bisa memecahkan masalah, bisa memecahkan persoalan-persoalan di dalamnya. Jadi permainan ini juga merupakan hal yang menentang untuk bisa membuat orang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, untuk keuntungannya sendiri yaitu keterlibatan, ada sesuai dengan hasil, beragam suasana, dan juga mendapatkan perhatian. Nah, untuk keterbatasannya yang pertama yaitu pertimbangan persaingan, tingkat kesulitan, dan juga mahalnya untuk membeli permainan, dan juga niat yang salah arah. Dan untuk integrasinya, dia itu ada banyak macam permainan yang bisa dijadikan sebagai pelajaran. Ada banyak permainan yang bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran. Salah satunya yaitu puzzle, di mana puzzle ini bisa digunakan untuk menerapkan informasi yang harus mencari pelajaran.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu simulasi, di mana simulasi ini dapat digunakan untuk seluruh kelas atau juga kelompok yang kecil yang bekerja sama, di mana simulasi memberikan pengalaman kepada para siswa yang mungkin saja mereka tidak dapatkan di dunia yang nyata. Nah, untuk keuntungan dari simulasi ini yang pertama yaitu keamanannya, ada juga reka ulang sejarahnya, ada langsung dilaksanakan, ada juga berbagai tingkatan kemampuan. Nah, untuk keterbatasannya itu keterbatasan di representasi yang diragukan, ada kompleksitas, ada sesuatu yang baru mungkin sulit, dan juga ada keharusan untuk menanyakan ulang. Selanjutnya yaitu penemuan, di mana penemuan ini merupakan pendekatan induktif atau penyelidikan untuk belajar. Nah, strategi ini menyajikan masalah untuk diselesaikan melalui sebuah percobaan dan juga kesalahan. Nah, tujuan dari strategi ini adalah memacu pemahaman konten yang lebih mendalam melalui keterlibatan dengan konten tersebut. Nah, untuk keuntungannya sendiri, yang pertama yaitu ada keterlibatan di dalamnya. Yang kedua ada langkah-langkah yang berulang, yaitu bisa mengulang hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada kendala siswa atas pelajaran. Dan untuk keterbatasannya, yang pertama tentang faktor waktu, ada juga penyiapan yang penting, dan juga ada kesalahpahaman. Untuk integrasinya yaitu teknologi dan media pembelajaran itu bisa membantu dalam meningkatkan penemuan atau penyelidikan. Nah, belajar penemuan itu menjadi saran yang dapat membantu para siswa untuk mendapatkan informasi yang ingin mereka ketahui mengenai topik atau minat tertentu. Yang berikutnya ada penyelesaian masalah. Jadi, melibatkan penempatan para siswa berperan aktif dalam penyelesaian masalah di dalam kehidupan nyata. Di dalamnya, siswa mendapatkan pengetahuan yakni yang didapatkan dari kolaborasi bersama dengan rekan serta konsultasi bersama dengan para ahli. Nah, di dalam penyelesaian masalah ini, maka yang harus diberikan oleh seorang guru, misalnya masalah melalui kasus tertulis, situasi yang berbasis komputer, bahkan pada sketsa video. Nah, hasil dari penyelesaian masalah ini adalah kemampuan menganalisis, penyusunan masalah, penyelesaian masalah, sampai kepada bagaimana siswa dapat berpikir kritis. Nah, di dalamnya ada keuntungan serta keterbatasan. Keuntungan yang pertama yaitu keterlibatan, bagaimana siswa berperan aktif dalam mengatasi masalah dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, yang kedua, konteks untuk belajar. Jadi di dalam hal ini pengetahuan serta keterampilan itu sangatlah jelas. Berikutnya ada tingkat kerumitan. Nah, setelahnya ada keterbatasan. Jadi keterbatasan yang pertama, sulit untuk diciptakan. Mengapa sulit untuk diciptakan? Karena seorang guru haruslah memilih benar-benar masalah apa yang akan nantinya dipelajari. Yang berikutnya ada kesesuaian usia. Jadi para siswa memiliki tingkatan umur yang mungkin berbeda dengan seorang guru tersebut. Jadi tidak mungkin seorang guru tersebut akan memberikan masalah yang cukup tinggi untuk proses penyelesaiannya. Jadi perlulah untuk kontrol seorang guru di dalam penyelesaian masalah ini. Yang berikutnya ada makan waktu. Nah, di dalam kelas apabila ada proses metode penyelesaian masalah ini, maka sangatlah memakan waktu. Jadi waktu diharapkan agar dapat ditentukan atau dibuat semaksimal mungkin oleh seorang guru. Jadi guru bagaimana menggunakan metode ini ya itu tergantung daripada guru tersebut. Yang berikutnya ada membutuhkan menanyakan kembali, yakni yang bertujuan untuk menanyakan kembali bagaimana, apakah siswa ini sudah mengerti atau sudah paham tentang apa yang telah dibahas dan mereka sudah mengerti cara menyelesaikan masalah. Yang berikutnya ada strategi yang berpusat pada guru. Jadi guru merupakan kunci bagi perancangan pengajaran. Guru merupakan fokus atau orientasi sehingga guru bertindak mengarahkan belajar melalui cara-cara yang mengandung
tujuan. Yang berikutnya ada strategi yang berpusat pada siswa. Jadi fokus siswa yang memimpin dan mengarahkan situasi belajar. Dalam hal ini guru hanya menjadi sebagai seorang fasilitator yang dalam kegiatan pembelajaran seringkali ada kegiatan pembelajaran secara individual maupun kegiatan kelompok dan membantu para siswa untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang berikutnya ada menciptakan pengalaman belajar. Jadi menurut Skinner ada perspektif behavioris, yaitu di dalam kelas itu haruslah seorang guru menciptakan sebuah iklim yang positif. Jadi ketika siswa mendapatkan sesuatu hal yang baik atau ketika guru menanyakan sesuatu maka siswa tersebut dapat menjawab, maka dia haruslah diberikan apresiasi atau pujian. Jadi seorang guru memberikan hadiah, adapun juga berupa tambahan bermain, tambahan waktu untuk bermain, dan juga ketika ada seorang siswa yang melakukan kesalahan maka dia akan menerima ganjaran. Berikutnya ada perspektif kognitivis, yaitu para siswa mempelajari informasi baru dan menyimpannya berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan ekspektasi mereka mengenai informasi, dan meyakini bahwa guru harus menyajikan informasi melalui strategi spesifik yang teratur seperti presentasi dan demonstrasi. Nah, dalam perspektif konstruktif ini, siswa membentuk pengetahuan sendiri dan menciptakan hubungan antara pengetahuan atau knowledge dan realita atau kenyataan. Kalangan konstruktivis ini berpendapat bahwa para pembelajar itu harus memiliki action, peran, bukan peran yang pasif tetapi peran yang aktif dalam proses belajar. Meyakini bahwa guru merupakan fasilitator penting bagi siswa dan juga guru membantu jenis pengalaman belajar yang para siswa miliki di dalam kelas dan dipandang sebagai pendekatan holistik untuk membaca ataupun menulis. Lalu mengenai perspektif psikologi sosial. Di dalam kelas, di dalam ruang kelas, perspektif psikologi terlihat sebagai konsekuensi dari perilaku tertentu yang ditampilkan oleh kelompok. Lalu selanjutnya di poin ini ada situasi dan konteks belajar. Yang pertama, kita bisa lihat mengenai pengajaran tatap muka di kelas atau pengajaran fisik, ya bisa dikenal dengan istilah tersebut. Jadi situasi ruang kelas itu mengharuskan atau menuntut seorang guru itu menghabiskan waktu untuk mengatur suasana kelas, mengatur situasi kelas. Selain mengatur situasi, harus juga menyusun dan mempersiapkan bahan ajar, mempersiapkan materi. Lalu selanjutnya juga harus menyiapkan para siswa untuk learning, untuk belajar. Meninjau kembali apa yang telah berhasil dilakukan dan apa yang mungkin perlu untuk dievaluasi kembali atau diperbaiki. Lalu kedua ada belajar jarak jauh atau daring, online. Jadi para siswa berada di suatu lokasi, sementara anggota lainnya dan guru bisa berada di lokasi-lokasi lainnya, di lokasi-lokasi tertentu, masing-masing lokasi mereka. Jadi pilihan pengajaran yang Anda pilih, yang seorang pengajar itu pilih bergantung pada sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi mana yang kita miliki, yang seorang guru miliki, dan apa yang seorang guru lakukan dengan sumber daya tersebut. Apa yang seorang pengajar kita lakukan dengan sumber daya teknologi tersebut. Lalu berikutnya ada campuran, yang terkadang disebut dengan pengajaran hibrida.
Nah, pengajaran hibrida ini menggabungkan dan mencocokkan berbagai situasi pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan juga relevan tentunya. Paling umum ditemukan dalam situasi belajar jarak jauh. Dan perlu memutuskan kapan waktu yang paling efektif bagi para siswa untuk berada dalam situasi fisik aktual bersama dengan guru dan kapan bisa bekerja mandiri. Lalu selanjutnya belajar mandiri terstruktur. Jadi sebagai seorang teacher, sebagai seorang guru, mungkin menjumpai waktu yang paling efektif dan efisien untuk meminta siswa mempelajari konten sebelum masuk kelas dan menggunakannya. Jadi mempelajari kontennya dulu sebelum masuk kelas. Buku teks merupakan contoh yang sangat baik, sangat bagus dari jenis media yang bisa digunakan untuk belajar mandiri. Demikian pemaparan materi kelompok kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.